Oke, di siang hari menjelang sore hari ini, sesuai dengan janji kita ya, yang sudah kita upload beberapa hari yang lalu terkait tentang PMI Kabupaten Lombok Timur akan mengadakan live streaming di Facebook terkait tentang bagaimana cara edukasi isolasi mandiri di rumah selama pandemi COVID-19 ini. Nah, jadinya buat seluruh teman-teman Facebook, saksikan dan yuk ngabuburit bareng kita. Saya di sini selaku host Mita Alfiana Aziza dan juga narasumber keren kita tentunya Kak Rini, Kak Nur Aini Fikri NPD yang tentunya pasti bakal memberikan informasi yang patut untuk teman-teman Facebook ketahui. Oke, mungkin Kak Rini bisa sapa nih teman-teman Facebook dan juga bisa perkenalan diri. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman Facebook di rumah yang saat ini sedang mempersiapkan takjil dan iftarnya sehat lagi bahagia ya, seperti itu. Perkenalkan, saya Nur Aini Fikri. Teman-teman bisa panggil saya Rini, salah satu relawan di PMI Kabupaten Lombok Timur yang alhamdulillah pada siang hari ini berkesempatan di sini sama host cantik saya ini, gitu kan ya, untuk kita sama-sama membahas tentang pentingnya edukasi terkait dengan isolasi mandiri di rumah. Tapi nanti sebelum kita masuk ke isolasi mandirinya, saya akan sedikit mengantarkan gitu ya, kenapa sih sampai saat ini kita masih terus membicarakan tentang isolasi mandiri. Oke nih, yang tadi Kak Ren sudah katakan bahwa pentingnya bagaimana cara isolasi mandiri di rumah. Nah, gini ya Kak Ren, sebenarnya apa sih sekarang yang bakal kita bahas nih yang memang masyarakat perlu ketahui nih tentang bagaimana cara mengisolasi diri di rumah? Ya. Siang hari ini fokusnya nanti ada 4 hal. Yang pertama itu tentang siapa saja sih orang yang perlu melakukan isolasi mandiri. Yang pertama, kemudian nanti kalau misalkan kita memiliki anggota keluarga di rumah yang saat ini sedang pemulihan dari COVID, selanjutnya mungkin ada juga anggota keluarga kita yang di rumah atau tetangga kita yang memiliki riwayat dalam perjalanan. Nanti kita perlu untuk bisa ketahui dia pentingnya ngapain aja. Sekaligus nanti yang ketiga mungkin dari teman-teman di rumah juga menjadi perawat untuk anggota keluarganya sendiri seperti apa, poin-poinnya seperti apa, atau bagaimana cara melakukannya seperti itu. Dan yang terakhir nanti kita bahas sedikit berkaitan dengan pentingnya kesehatan dan kebersihan di rumah. Karena memang isolasi mandiri ini sendiri merupakan salah satu poin edukasi dari perawatan keluarga Palang Merah Indonesia. Wah, menarik banget ya pembahasan kita pada siang menjelang sore hari ini. Jadinya buat seluruh teman-teman Facebook, sekali lagi kita ingetin, jadinya yang mau nanya silahkan bisa berkomentar ya di kolom komentar. Nah, jadinya mungkin ada yang mau bertanya selain dari pandemi COVID-19 ini, boleh deh, nggak apa-apa, intinya masih berkaitan tentang ini ya, tentang kegiatan Palang Merah Indonesia yang ada di Kabupaten Lombok Timur, nggak apa-apa, boleh deh, karena narasumber kita emang banyak banget lah ilmunya, banyak banget yang bisa kita gali nih dari narasumber keren kita pada siang hari ini. Gini nih Kak Aren, yang tadi kan kita bakal ngebahas tentang siapa aja nih masyarakat yang apa ya, yang bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Sebenarnya siapa sih itu yang melakukan isolasi mandiri di rumah Kak Aren? Sebelum kita ke situ, siapa saja yang perlu untuk mengisolasi diri di rumah, saya perlu dulu sedikit kasihkan gambaran kenapa sih isolasi ini sekarang masih terus dibahas. Karena apa? Khususnya di NTB kita saat sekarang ini memang kasus COVID-19 ini sudah hampir untuk data per tanggal 12 Mei lalu itu udah hampir 300-an ya yang terkena. Walaupun memang kalau di Lombok Timur untuk kasus yang positif itu alhamdulillah udah ada 3 orang sih yang sedang ke tahap pemulihannya. Tetapi gini, karena ini juga merupakan bagian yang terus perlu diedukasikan, jadinya nanti
teman-teman di rumah maupun keluarga di rumah penting juga tahu siapa sebenarnya orang-orang yang perlu melakukan isolasi mandiri, karena memang tidak semua. Siapa saja, kalau ditanyain siapa saja, itu nanti ada 3. Yang pertama, orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala ini kalau misalkan teman-teman di rumah belum tahu seperti apa, itu seperti kayak seseorang yang dia tidak menampakkan gejala apa-apa, kayak batuk, flu, demam, tapi dia sebenarnya pernah sempat bersentuhan fisik atau sempat saling berhubungan dengan orang yang terkontaminasi dan orang yang terkonfirmasi kena COVID, seperti itu OTG, orang tanpa gejala. Dia harus melakukan isolasi mandiri. Selanjutnya itu ada ODP, orang dalam pemantauan. Seperti itu nih orang yang memiliki kasus perjalanan, baru balik dari luar negeri, seperti itu. Dan tapi misalkan walaupun dia kan nggak melakukan perjalanan jauh, tapi dia memiliki gejala kayak demam, batuk, flu, seperti itu, dia juga bagian dari yang perlu melakukan isolasi mandiri di rumah. Dan yang terakhir itu berkaitan dengan orang dalam pengawasan. Kalau orang dalam pengawasan ini adalah orang yang betul-betul terkontaminasi aktif dengan orang yang kena positif COVID ini dan perlu betul-betul dalam pengawasan tenaga kesehatan kita. Oke nih Kak Ren, menarik banget ya yang tadi sudah kita bahas. Tadi Kak Ren mengatakan bahwa orang dalam pengawasan itu yang melakukan perjalanan Kak Ren ya. Nah itu gimana nih menurut Kak Ren yang misalkan ketika mereka sudah melakukan perjalanan tapi mereka enggan untuk melaporkan dirinya ke dinas kesehatan atau juga ke pihak-pihak terkait untuk mereka berikan, maksudnya untuk mereka lakukan ini ya pemeriksaan gitu Kak Ren. Mungkin gimana tipsnya Kak Ren atau sarannya Kak Ren supaya masyarakat dan pemerintah itu bersatu gitu, maksudnya pemerintah memberikan solusi tapi masyarakat sendiri tidak mau untuk melakukan itu gitu Kak Ren. Baik. Sebenarnya tidak semua masyarakat boleh ya, mungkin hanya ada beberapa saja yang ngeyel, bisa kita bilang kalau bahasa sasarnya itu pagah gitu ya. Nah, yang ngeyel ini tipsnya bagaimana sih biar beliau-beliau itu mau secara sukarela atau mandiri untuk melaporkan nih beliau itu pernah punya perjalanan jauh, khususnya ketika yang wilayah yang mungkin dikunjungi itu adalah wilayah yang pandemi. Kalau berbicara tentang saran, sebenarnya udah banyak saran baik dari BPBD, baik dari Dinkes juga. Nah, tapi kalau di sini jika ditanya saran, saya berbicaranya berkaitan dengan bagaimana sih seorang pelaku perawatan keluarga di rumah itu harusnya mau mengisolasi diri. Nah, kalau saya melihatnya kita itu perlu sehat, individu itu perlu sehat, khususnya ketika dia ada di rumah. Kalau dia merasa dia memiliki riwayat perjalanan, nggak apa-apa. Yuk dilaporkan dirinya, karena bagaimanapun kalau keluarga kita sakit atau kita sendiri sakit dan menularkannya ke keluarga kita, nanti khawatirnya keluarga kita itu juga menularkan ke orang lain, tetangga kita, dan lain sebagainya. Dan ini sebenarnya yang dikhawatirkan sekali oleh pemerintah kita, sehingga juga pemerintah kita di kota-kota besar maksudnya ya, walaupun memang di Lombok Timur sendiri sudah melakukan pembatasan wilayah untuk beberapa wilayah. Nah, kenapa itu penting? Karena khawatirnya kalau keluarga kita tidak sehat, itu bisa menularkan ke keluarga orang lain. Begitu juga dengan masyarakat kita, bagaimana nanti negara kita. Jadi intinya penting untuk menyadari diri, kita perlu mengisolasi diri ketika kita tahu kalau kita memiliki riwayat perjalanan. Wah, menarik banget ya teman-teman Facebook yang tadi Kak Arin sudah katakan bahwa jangan sampai kita males nih buat melaporkan diri atau mungkin pemeriksaan diri tuh kalau sudah melakukan perjalanan. Nah, dan juga sebenarnya kan
pandemi COVID-19 ini bukan aib sebenarnya. Nah, yang gimana maksudnya kita takut atau akhirnya kita enggan gitu untuk melakukan untuk melakukan pemeriksaan ke ke dinas-dinas kesehatan gitu. Nah, oh ya Kak Reni, nih ada pertanyaan, mungkin kita bisa kita sambung ke pertanyaan aja, kita jalan aja Kak Ren ya. Ini ada dari temennya Yunita nih. Dia tapi nanya lewat via WA, nggak apa-apa nih Kak Ren ya. Ini namanya Nurlaili Hafifah, dia temennya Yunita dia kuliahnya di Jogja nih, tapi dia nggak sempat pulang nih Kak Ren. Katanya ini selama dia kan ngekosnya berdua orang ya, satu kamar ini 2 orang. Nah, tapi ini temennya ada gejala tentang pandemi COVID itu, dia batuk-batuk, kemudian dia juga ada sakit tenggorokannya juga tuh. Nah, dan ini si temennya Yunita ini katanya bingung untuk bagaimana caranya menangani temannya ini gitu Kak Aren. Mungkin Kak Aren bisa kasih saran nih ke temannya Yunita yang lagi nonton nih di via streaming Facebook. Oke. Jika memang seperti itu, saya sih langsung saranin ke Paskes ya, fasilitas kesehatan, bisa melalui puskesmas terdekat di mana beliau berdomisili seperti itu. Tapi juga nanti kita di sini sekalian saya masuk ke poin kedua, apa sih yang perlu kemudian kita lakukan sebagai seorang penolong pertama di dalam keluarga. Yang teman kita juga bagian dari keluarga, karena memang bisa jadi kayak tadi dia tinggal berdua dalam satu kamar, seperti apa saja sih yang perlu dilakukan. Selain memeriksakan diri, karena memang pentingnya memeriksakan diri itu penting ya, kita tahu ini kita betulan COVID atau flu biasa, karena memang gejala COVID dan flu biasa itu cukup mirip seperti itu ya. Kalau misalkan dia hanya batuk, kemudian demam, pusing, dalam jangka waktu sehari 2 hari masih bisa pulih kembali, tidak apa-apa kalau saya, tapi yang memang harus diperiksakan. Cuman pentingnya kalau di sini itu adalah kita mau merawat dia seperti apa gitu kan ya. Kalau misalkan seperti itu, silakan saja sebelum nanti ke fasilitas kesehatan, si penolong, anggap misalkan adik Ita penolongnya saya yang sakit. Nanti kita sama-sama pergunakan masker, contohnya seperti ini, sama-sama menggunakan masker di dalam ruangan atau dalam satu kamar itu, kemudian sama-sama menjaga jarak, social distance, apapun itu ya berjarak dulu gitu kan ya. Yang ketiga, kalau makan nih, biasanya mungkin waktu itu kalau kita makannya selalu bersama, kalau yang ini jangan dulu, bila perlu peralatan makan kita dipisah dulu kayak gitu. Sama yang itu ketiga, yang keempat bisa juga dengan kita tidak menggunakan pakaian atau selimut atau barang-barang bersama untuk saat ini, walaupun dia sebenarnya belum positif ya, cuman kan ini antisipasi kita untuk bagaimana sih kita biar kita tidak positif kayak gitu. Atau juga kalau masalah itu kan masalah masih terbiasa ya kayak gitu, masih per orangnya. Gimana kalau misalkan ruangan kayak gitu, ruangan kita kan ini satu ruangan dipakai bersama, ya pastinya untuk mendukung kesehatan diri kita sendiri sebagai seorang individu, penting untuk bisa kita juga menjaga kebersihan lingkungan kita gitu loh, yang kayak biasanya mungkin kita nyapunya sekali 2 hari gitu, atau bahkan mungkin ada yang nyapu 1 kali seminggu di rumahnya, nah kayaknya ya. Kalau dalam kasus ini kita membersihkan lingkungan atau kamar kita itu sebisa mungkin 1 kali sehari. Tapi kalau misalkan dirasa penting banget, itu bisa kita sekali sehari itu 2 kali 3 kali kayak gitu. Sama yang terpenting adalah apapun itu kalau merasa memiliki gejala kayak tadi batuk, pusing, demam, tenggorokannya nyeri atau kayak berasa radang gitu, segera ke fasilitas kesehatan kita, karena kan nanti di situ kita juga ketemu perawatnya, ketemu dokternya. Jadi jangan khawatir lah ketemu tenaga kesehatan kita gitu. Nah, jadinya buat tadi ya yang sudah dijelasin oleh Kak Arif tadi, bahwa buat temennya Yunita nih yang mungkin lagi yang sedang nonton, buat temennya Yunita Nurlaili Hafifah tuh
bisa mengajak temannya ke apa tuh dinas kesehatan juga supaya ini tahu gejala temannya dan juga nggak was-was. Nah, dan Fasilitas kesehatan ke deh. fasilitas kesehatan. Mohon maaf, Puskesmas gitu kan, jadi kurang puskesmas, rumah jadi kurang sakit. fokus nih karena gara-gara puasa ya. Oke deh Karen. Karena yang tadi kan kita bahas tentang ini ya, isolasi bagi orang yang terkena COVID ya. Tapi terkadang maksudnya orang-orang yang ini orang dalam pengawasan yang misalkan akan isolasi mandiri di rumah, terkadang mereka merasa stres karena mungkin dari pihak keluarganya juga terlalu ini ya, terlalu berlebihan caranya, maksudnya dia kayak seakan-akan ditakuti sama banyak orang, kemudian misalkan kayak banyak tuh para orang-orang yang sudah melakukan perjalanan, tapi masyarakat seperti takut atau enggan untuk dekat dengan mereka. Kemudian, ini virus nih, ini orangnya nggak usah kita deketin. Gitu ya. Akhirnya menimbulkan stres sendiri nih bagi kita yang melakukan perjalanan, akhirnya kayak nggak punya teman, kemudian nggak bisa melakukan apa-apa gitu Kak Erina. Itu gimana feelingnya tuh? Ya, nah teman-teman nyambung ke situ ya. Sebelum nanti kita ke poin isolasi mandiri selanjutnya, saya juga mau menyampaikan di dalam layanan Palang Merah Indonesia itu ada satu bidang yang namanya dukungan psikososial. Nah, di dalam layanan ini kita akan bahas itu, tapi mungkin nanti secara detailnya kita bahas itu insya Allah selepas lebaran ya. Semoga nanti teman-teman di rumah juga mau bertemu kita lagi kayak gitu. Tapi nah ini saya mau kasih sedikit sih, gimana sih kalau misalkan ada di dalam keluarga kita yang seperti itu, bahkan tetangga-tetangga kita, masyarakat kita yang kita baru pulang dari perjalanan, belum tahu positif atau tidaknya COVID, cuman udah desas-desur kayak gitu. Yang pertama, seperti kembali lagi yang tadi, kita juga harus tahu kalau ini tuh bukan aib ya. Kita sakit ini atau misalkan saya sakit ini itu bukan aib ya. Sekali kenapa? Siapa saja bisa terkena ini ya, dan siapa saja perlu mendukung orang yang kena sakit ini. Karena kalau jika tidak begitu, kembali lagi, gimana kita bisa survive, gimana kita bisa mau sembuh kayak gitu. Kalau misalkan keluarga kita aja masih takut ngerawat kita yang kena. Oleh sebab itulah makanya tadi harus tahu dulu nih, di dalam keluarga juga perlu tahu apa saja langkah-langkah atau prinsip-prinsip apa saja yang perlu dilakukan. Kita kayak tadi kembali ke poin kedua tadi, apa saja yang perlu dilakukan, termasuk ketika kita di dalam keluarga yang seperti itu, jarak sosial, bukan jarak sosial ya, jarak fisik tetap harus dijaga, tapi bukan berarti komunikasi kita terputus. Walaupun kita ya, itu kamarnya adik saya nih yang lagi misalkan isolasi, ini kamar saya yang sehat gitu. Walaupun kita sakit kan nggak perlu harus dijauhin gitu, tetap harus komunikasi. Itu salah satu bentuk mendukung secara sosial orang-orang yang sakit. Begitu juga ketika ada di masyarakat. Oke nih, jadinya dengar ya, jangan sampai keluarga kita yang udah melakukan perawatan lagi-lagi kita membuat permasalahan, maksudnya membuat keluarga kita itu tambah kepikiran lagi nih, jadinya akhirnya makin ini ya susah sembuh, ya makin tertekan juga nih Karennya. Aduh, itu bahaya banget. Jadi jangan sampai buat stres, apalagi stres mikirin hal-hal yang mungkin sebenarnya ini ya makin memperburuk diri kita sendiri gitu. Nah, layanan isolasi edukasi isolasi mandiri sekarang ini nyambung ke sana, biar kita sebagai keluarga inti tahu caranya gimana mengedukasi diri, bagaimana mengedukasi anggota keluarga kita. Nanti jadinya penting banget ya kita tahu bagaimana cara mengedukasi diri dan juga bagaimana mengedukasi orang lain. Nah, kan tadi kita sudah bahas tentang ini ya, orang yang bagaimana cara mengisolasi diri bagi orang yang mungkin melakukan perjalanan atau orang yang ODP, kemudian PDP dan sebagainya nih Karen. Nah, dan juga perlu ya kita ketahui bahwa gimana sih cara kita untuk mengisolasi diri bagi kita yang menolong, ya anggota keluarga yang menolong ya.
Mungkin Kak Rin bisa jelasin tuh. Sebelum ke gimana kita selaku penolong, Kak Ren mau ngelurusin yang tadi ya. Kalau orang yang dalam pemantauan medis itu kan pasti tenaga medis kita yang punya tugas di rumah sakit, itu tugas beliau-beliau. Nah, tapi yang di sini poinnya itu gimana kalau pasien yang dalam yang PDP dan ODP itu sudah ada di rumah. Kalau misalkan kemarin-kemarin dia positif COVID, tapi setelah dinyatakan sehat dari tenaga medis atau dari rumah sakit atau dari klinik atau dari puskesmas, sebenarnya puskesmas enggak ini sih ya, maksudnya itu dari puskesmas ke rumah sakit. Kalau misalkan rumah sakit di mana dokter di sana itu mengiyakan kalau dia boleh pulang, maka di sanalah posisinya perawat keluarga kayak gitu. Posisinya di sana untuk bagaimana merawat anggota keluarga yang dalam pemulihan dari COVID. Nah, berarti kita nanti ini masuk ke poin 3 ya. Apa saja sih yang perlu dilakukan oleh seorang penolong atau seorang perawat keluarga di rumah gitu ya. Teman-teman, karena ini series yang perdana ini adalah series perawatan keluarga dari Palang Merah Indonesia, tentu saja poin-poinnya di sini adalah di bagian ketiga ini adalah gimana sih kita nanti atau apa saja yang perlu kita lakukan sebagai seorang perawat keluarga ketika kita merawat anggota keluarga kita yang dalam pemulihan COVID atau beliau-beliau itu sedang dalam fase isolasi mandirinya. Yang pertama, pastinya siapkan mental. Kayak kembali lagi, mereka tuh memang sakit atau memang sedang pemulihan sakit, tapi tidak perlu kita jauhi, justru harus kita dekati, rangkul, kita support, tapi bukan dirangkul kayak gitu ya kan. Tuh, jadi mental kita penting ya, mental kita penting seperti itu. Nah, yang kedua, ketika kita dalam fase untuk merawat, tentu saja perlu menggunakan APD. Kalau misalkan teman-teman di rumah belum tahu APD itu alat perlindungan diri atau alat pengaman diri. Contohnya apa saja? Bisa masker seperti yang saya gunakan sekarang. Kalau misalkan di rumah juga ada sarung tangan, biasanya kalau petugas medis kita itu nyebutnya handscoon, kayak sarung tangan latex gitu. Kemudian kalau misalkan juga ada di rumah kacamata untuk melindungi percikan seperti itu. Dan bisa jadi kita juga membutuhkan alas baik itu maksudnya untuk alas kaki ya, bisa itu sendal atau bisa itu sepatu. Dan yang terakhir nanti juga kita membutuhkan yang namanya baju pelindung. Biasanya nih kalau orang atau tenaga medis kita nyebutnya apron ya, yang kayak orang-orang bilangnya di luar sana itu kayak bajunya astronot, sebenarnya enggak ya, itu namanya apron atau baju pelindung yang biasanya memang dari plastik. Itu yang perlu kita gunakan kalau misalkan kita sedang mau merawat. Cuman nanti pernah juga kayak gini, kita kan di rumah nggak punya itu gitu, kita gimana, masa harus beli, sedangkan kan alat APD ini juga udah sangat angkas saat sekarang ini. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Nanti akan saya bahas ke situ sedikit, apa saja yang perlu kita lakukan. Bila perlu nanti kita kayak bahasanya itu kita mengganti barang yang perlu kita pakai, tetapi fungsinya tidak berubah, ya. Jadi jangan lupa persiapkan mental yang pertama, kedua pergunakan APD seperti itu. Selanjutnya rawat deh anggota keluarga kita. Misalkan dia yang kita rawat juga perlu menggunakan APD. Misalkan dia butuh apa, kita berikan. Atau misalkan bukannya dia yang butuh perawatan, tapi misalkan ruangannya itu, misalkan dia dipel kah ruangannya, disapu kah, kita tetap harus pakai APD. Atau misalkan mengganti spray yang dia pergunakan, bantal yang dia pergunakan gitu, kita juga sebagai perawat di rumah itu perlu menggunakan APD seperti itu untuk menghindari sekali lagi menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Selanjutnya apalagi, misalkan nih nanti kalau ketika kita merawat anggota keluarga kita di rumah itu lupa pakai APD ya,
atau bahasanya jangankan pakai APD, nggak punya APD. Gimana ini ya? Nggak punya APD gitu. Ya, ya. Ntar ya. Gimana? Nah, nanti kalau misalkan ketika pas merawat cuman lupa menggunakan APD gitu, maka nanti si penolong atau si perawat keluarga ini perlu untuk sesegera mungkin nanti setelah merawat itu mandi, salah satunya mandi ya, keramas juga. Selanjutnya apalagi yang perlu merendam pakaian yang digunakan ketika merawat, baik itu baju, celana seperti itu juga ikut direndam dengan deterjen ya. Atau misalkan juga kalau teman-teman masih was-was dengan deterjen aja nggak cukup gitu, perlu pakai ya, ini boleh nyebut merek nggak? Bilang boleh lah ya pakai pemutih gitu. Bukan pemutih, maksudnya itu boleh pakai ya, ini pemutih gitu ya. Boleh lah pakai itu kayak gitu. Nah itu kalau lupa atau tidak menggunakan APD ketika kita merawat, tapi sebisa mungkin sih pergunakan. Kembali lagi yang tadi, kalau nggak punya APD apa yang perlu dilakukan? Kalau nggak punya APD, kita kalau di perawatan keluarganya PMI itu kita nyebutnya improvisasi gitu ya. Bisa menggunakan benda lainnya atau peralatan lainnya, tapi fungsinya, tapi dia benda-benda itu tidak menghilangkan fungsi. Contoh masker. Kalau sekarang kan masker yang kayak kita ini jarang kan ya, surgical mask kayak ini udah jarang. Tapi yang perlu kita pergunakan apa? Bisa pakai slayer, bisa pakai sapu tangan. Sekarang kan udah banyak tuh edukasinya gimana caranya buat masker secara mandiri kayak gitu juga. Itu. Terus kalau kita nggak punya apron, nggak punya baju pelindung yang keren kayak astronot itu gimana gitu? Disarankan, walaupun kita tidak seperti itu, disarankan kita bisa pakai kain nanti pakai aja kain untuk kayak apa ya bahasanya, kayak celemek gitu loh, kayak celemek ibu yang masak-masak gitu, kita kan kain ya, ada kain terus diinin aja itu udah menutup di bagian depannya kita kayak gitu. Selanjutnya itu untuk apronnya, insya Allah kalau alas mungkin ya, kalau di rumah cukup punya kita ya, kayak sandal karet gitu, lumayan bisa lah ya. Maksudnya lumayan teman-teman di rumah itu insya Allah punya lah ya kayak gitu. Walaupun nggak harus pakai boot, sepatu boot gitu. Nah terus kacamata, kalau nggak punya kacamata yang menutupi banget, yang seperti kacamatanya medis atau yang seperti face shield gitu, kalau nggak punya itu kita bisa pakai yang ada. Kayak contohnya kacamata biasa, kalau misalkan punya itu, yang penting nanti kalau ada maksudnya itu kalau ada percikan-percikan, mungkin itu dari liur, kalau liur kan memang udah pakai masker kita nih, tapi dari cairan-cairan anggota tubuh si anggota kita yang sakit ini tidak mengenai kita. Itu sih makanya kenapa kita pakai, penting kita pakai yang namanya alat pelindungan diri kayak gitu. Oke nih Kak Ren, yang ini menarik sekali ya untuk kita bahas, yang misalkan hand sanitizer nih, kan banyak tuh ya yang sekarang sebenarnya hand sanitizer udah langka banget dan juga harganya udah mahal banget nih Kak Ren. Nah mungkin cukup nggak sih bagi Kak Ren kita cukup cuci tangan aja terus nggak usah pakai hand sanitizernya, atau gimana menurut Kak Ren? Saya lupa tadi satu nih. Bagi perawat keluarga, yang tidak boleh terlupakan sebelum menggunakan APD adalah cuci tangan. Saya lupa. Cuci tangan sebelum dan setelah melakukan tindakan perawatan, ya. Itu untuk kondisi saat ini. Padahal sebenarnya cuci tangan itu udah dari dulu banget ya. Kalau di kami nih di perawat keluarga Palang Merah Indonesia, cuci tangan itu sebenarnya nggak saat kita mau menangani anggota keluarga kita yang sakit. Kita sudah eliminasi itu BAB BAK, kemudian kita mau kasih makan, maksud baik kita gitu ya, baik kita maupun kita mau ngasih makan orang, kita juga mau kasih minum obat atau makan obat, itu juga penting untuk cuci tangan.
ya. Nah, kembali kalau ditanyain kita itu hand sanitizer cukup nggak sih? Apanya dulu ini? Cukup apanya gitu? Cukup Kebersihannya gitu, karena kan mungkin bakal ada yang was-was nih harus, nah misalkan kadang kalau pergi ke pusat-pusat pertokoan ya, ke pusat perbelanjaan sekarang harus sudah ada cuci tangan, kemudian ada juga yang nggak pakai hand sanitizer. Nah, ada yang pakai hand sanitizer dan juga ada yang pakai cuci tangan. Nah, itu mungkin lebih baiknya apakah kalau hand sanitizer itu nggak perlu buat digunain, cukup cuci tangan aja atau gimana menurut Kak Arya? teman-teman semua, kalau memungkinkan kita memang sangat dianjurkan pakai cuci tangan. Makanya alhamdulillah juga sekarang masyarakat kita itu selain difasilitasi oleh cuci tangan kayak peralatan cuci tangan kayak yang tak bilang, kalau misalkan mau masuk toko atau apa disediain sabun dan airnya. Tapi misalkan gimana nih kalau ada perjalanan atau apa, cukup nggak sih dengan hand sanitizer kayak gitu? Cukup enggaknya sih sebenarnya, kalau kemudian melanjutkan pertanyaannya mana lebih baik misalkan kayak gitu ya, cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Nah, ada beberapa sumber yang menyebutkan, saya lupa sumber yang mana, sebentar saya lihatkan seperti itu. Tapi di situ menjelaskan kalau sebaiknya kita dalam menyikapi kondisi saat ini lebih baik mencuci tangan kayak gitu dibandingkan dengan kita menggunakan hand sanitizer. Tapi sekali lagi untuk pencegahan, misalkan kita nggak nemu peralatan cuci tangannya nih kayak gitu, kita nggak nemu airnya atau sabunnya nih kayak gitu, hand sanitizer kayak gitu daripada tidak sama sekali. Nah, bahkan saya merutinkan diri untuk bisa membawa hand sanitizer kemanapun berada seperti itu, karena memang kayak tadi sebagai perawat keluarga kita penting melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah penata laksanaan. Tapi kalaupun tidak ada air kayak tadi, daripada enggak ya pakai hand sanitizer kayak gitu. Nanti saya liatin deh kurang lebihnya apa sih keuntungannya atau apa sih kekurangannya kita cuci tangan atau hand sanitizer. Oh ya nih Karen, kan terkait tentang hand sanitizer nih ya, yang mungkin penting banget juga ya untuk kita lakuin ini teman-teman Facebook. Yang tadi sudah Karen katakan bahwa terkadang kita berlebih-lebihan ya ketika pandemi COVID-19 ini. Kita menganggap bahwa ketika kita diminta untuk selalu cuci tangan dikira berlebihan, bahkan seakan-akan ini perintah untuk harus mencuci tangan itu ketika saat virus ini aja gitu, dan kita seakan-akan apa ya, hal baru bagi kita ketika kita harus cuci tangan dan sebagainya, padahal sebenarnya emang udah hal biasa dan memang itu sepantasnya untuk kita lakuin Karen ya. Nah, dan juga mungkin kan karena terkait hand sanitizer yang mahal nih Karen, ada nggak sih improvisasi buat ini ya, cara buat hand sanitizer mungkin yang ini yang ramah lingkungan atau mungkin yang enggak berbiaya besar gitu untuk kita beli? Mungkin Karen bisa kasih tips, share sedikit gitu bagi teman-teman Facebook. Oke, kalau masalah itu, karena kalau yang ilmunya gimana sih caranya buat hand sanitizer mandiri kayak gitu ya, di PM itu sendiri ada bidang layanannya sendiri, namanya water sanitation and hygiene atau air kebersihan, air kemudian kebersihan kayak gitu. Beliau ahlinya di situ. Kalau saya sendiri sih belum tahu komponen apa saja yang dibutuhkan secara detail, itu belum. Jadi belum bisa menjawab ke sana. Tapi mungkin nanti ketika kita akan membahas promosi kebersihan untuk tindakan ini, nanti insya Allah akan saya sambungkan ke sana ke narasumber yang memang ahli atau expert di bidang ini. Nah, jadinya buat teman-teman Facebook tadi ya yang mungkin kira hand sanitizer mahal ya, adalah banyak yang bisa kita pelajari di Palang Merah Indonesia ini, yang gak hanya tentang pandemi COVID aja, tapi ternyata yang tadi seperti healing, kemudian juga cara buat ini ya hand sanitizer ya ada lah ya di Palang Merah Indonesia. Nah, dan di sini Karen terkait tentang kebersihan lingkungan nih Karen, mungkin gimana nih cara kita atau sebagai penolong dan juga sebagai si sakit nih untuk menjaga dirinya dan juga kita supaya
supaya ketika kita melakukan perawatan di keluarga kita itu lingkungannya tetap bersih, kemudian supaya ini ya terhindar juga maksudnya dari kita aman begitu dari lingkungan kita biar nggak was-was juga Kak Rin. Gimana tuh Kak Rin? Aman, Uh-huh. aman karena lingkungan kita bersih. Iya. Tidak aman karena lingkungan kita memang tidak mendukung untuk kita aman. Tipsnya, Kalau dari perawatan keluarga Palang Merah Indonesia adalah terkait dengan kebersihan lingkungan ini, baik si sakit maupun si penolong itu perlu penting sekali untuk menyadari kalau ini memang tahap menjaga kebersihan lingkungan ini memang penting. Karena apa? Lingkungan kita yang sehat itu juga bisa mendukung untuk kesembuhan kita atau kesehatan kita. Gimana caranya? Kalau kemudian ditanyakan adalah gimana caranya? Ya kembali lagi menjaga kebersihan lingkungannya salah satunya bisa jadi dengan kita membersihkan lingkungan, disapu, dielap. Kalau dalam kondisi saat ini mengkhawatirkan pandemi ini menyebar kemana-mana, kita bisa melakukan desinfektan mandiri ke beberapa bagian rumah kita yang memang sering terjangkau oleh si sakit maupun si penolong. Contohnya ya kayak gangga apa ya, bukaan pintu gitu loh. Kalau teman-teman di rumah nyebutnya apa gitu ya? Gagang pintu, bukaan pintu, gagang pintu. Nah itu juga bisa didisinfektan mandiri. Kemudian kayak meja yang biasanya kita lalu lalang di situ, kita kan nggak tahu dia terpegang, terjamah atau tidak. Nah itu juga bisa didisinfektan, disemprot, dilap seperti itu. Selanjutnya kalau peralatan makan kan tadi udah dibedakan gitu ya, udah dibedakan, dicucinya juga berbeda, disimpannya juga berbeda. Apalagi ya yang belum terkait dengan tenun ya, peralatan tenun atau pakaian yang digunakan kayak semisal spray, kemudian sarung guling, sarung bantal, itu sebisa mungkin dicuci 1 kali dalam 1 kali seminggu. Tapi kalau misalkan basah, terkena muntahan dan lain sebagainya, itu langsung disarankan untuk langsung dicuci ya. Kemudian kaitannya juga dengan si sakit maupun si penolong perlu untuk mungkin kalau misalkan rumah kita tidak terlalu banyak sinar matahari masuk gitu ya ke dalam, kita yang mencoba buat yuk kita duduk di sini berjemur, tapi jangan lama-lama juga. Nah ketika kita berjemur keluar rumah, teman-teman harus ingat etika tadi, etika keluar rumahnya harus tetap pakai harus tetap pakai maskernya kayak gitu, harus tahu etika batuk dan bersin. Adita sendiri tahu nggak etika batuk bersin yang gimana? Aduh, Yunita nggak tahu nih Karen. Mungkin kalian bisa contohin kayak gimana etika bersin yang benar dan cara etika batuk yang bagus juga. Mungkin supaya teman-teman Facebook juga tahu nih cara batuk yang benar. Misalkan nanti di kerumunan orang tiba-tiba mau batuk tapi akhirnya cara etika batuknya nggak benar nih. Atau mungkin teman-teman di rumah tuh benar. kayak gitu. Tapi nggak apa-apa deh, mungkin perlu kita kasih tahu nih cara etika batuk atau bersin yang benar gimana nih Karen. Gimana tuh? Ingat kesalahan diri dulu gitu ya. Kalau batuk itu masih kayak kita batuk gitu kan, masih pakai telapak tangan untuknya. Padahal sebenarnya nanti telapak tangan kita ini pegang-pegang sembarangan. Atau bahkan mungkin batuknya kayak sesuka hati gitu ya Karen. Bahkan iya. Aduh, janganlah ya. Jangan stop kebiasaan buruk seperti itu. Jadi nanti khususnya ketika kita ingin meminimalisir risiko dari pandemi ini, etika batuk ya, walaupun kita udah pakai masker tetap pakai lengan atas bagian dalam kita untuk sehingga percikan yang keluar dari mulut kita ini maupun hidung kita ini tidak kemana-mana. Setidaknya kalau pakai masker kan dia ada di masker kita nih. Tapi bayangkan teman-teman, COVID ini menyebar kemana-mana itu dan banyak yang kena itu karena kita sebelum-sebelumnya nggak peduli gimana sih caranya kita
apa ya, mempraktikkan etika batuk dan bersin kita kayak gitu. Jadi tetap pakai dengan Gimana tuh, coba mungkin Karin bisa contohin batuk gitu. atau bersin gitu ya. Gak apa deh. Jangan tapi kalau misalkan batuk tuh gitu. Nah, jadi buat teman-teman Facebook bisa dilihat ya gimana cara etika batuk dan etika bersin yang benar. Nah, jadi misalkan kalau si sakit nih mau berjemur, ketika misalkan di dalam ruangannya itu nggak memiliki cukup pencahayaan sinar matahari, kayak gitu, nanti boleh langsung pakai maskernya, APD-nya, kemudian taati etika batuk dan bersihnya seperti itu, dan berjemur deh dalam kurun waktu yang tidak perlu lama, cukup 10-15 menit seperti itu, baru istirahat kembali di dalam rumah. Oh ya nih Karin, ada yang tanya juga nih temannya Yunita. Katanya nih di masyarakatnya itu banyak yang masih ngeyel nih walaupun dibilangin kan sekarang lagi banyak tagar nih udah di rumah aja. Terus kerja di rumah ya kayak begitu ya Karin ya, tapi bahkan katanya nih di masyarakatnya itu ini masih ngeyel, maksudnya mereka masih keluar, bahkan mungkin yang kita paham ya, paham. Nah dan juga ya mungkin karena lebaran ini akhirnya pada pergi ini ya, mungkin buat beli baju lebaran rame-rame di pusat pertokoan. Itu gimana tuh Karin, yang mungkin kita sebenarnya paham di rumah aja, tapi kita sendiri yang mungkin paham tapi enggan untuk melakukan itu Karin, itu gimana tuh Karin? Teman-teman khususnya yang di rumah yang masih keluar-keluar, mungkin kalau dulu itu kita ngabuburitnya jejong gitu ya, jalan-jalan. Kalau sekarang kan diam di rumah gitu. Stay at home gitu. Nah, gimana caranya? Kalau saya sih teguhkan niat. Yang pertama, teguhkan niat untuk kita mau berdiam diri di rumah untuk saat sekarang ini. Ya, sebenarnya di rumah juga banyak sih kegiatan yang bisa kita lakukan. Benar banget gitu. Kalau kita sendiri, saya mau tanya dulu, kita sendiri saat ini ngapain? Sekarang lebih seneng nonton drakor kayak di Karin. Nah ini karena sekarang lagi ngetren film drakor katanya, jadi nggak apa-apa nih nonton drakor. Ya boleh lah ya, kita nonton boleh untuk mengusir bosan kita itu, boleh nonton. Tapi jangan lupa ibadah yang banyak. Soalnya kita bentar lagi tinggalin Ramadan, sedih apa gitu. Boleh nonton. Nah kalau yang bekerja kayak gitu, seperti saya misalkan saya bekerja, tapi saya bekerja di sekolah, jadi sekolahnya udah apa ya, kayak kita sekarang ini namanya sekolah online gitu. Anak-anak dikelaskan di kelas online-nya. Jadi walaupun sebenarnya di rumah aja, saya tetap belajar, saya tetap sekolah gitu. Hanya saja kan yang tadi ditanya ini itu gimana, yang masih ngeyel, dia nggak senang drakor mungkin, atau dia nggak ngawas saya di kelas online, yang nggak disibukkan dengan kelas online, tapi apa aja gimana, kita mau gimana ya, kayak tadi teguhkan niat, kita perlu sehat dan kita perlu menyehatkan masyarakat kita, karena bagaimanapun setiap kita ini kan adalah seorang pembaharu, seorang perubah gitu ya. Bahkan kalau saya boleh bilang, di agama saya, kalau kita kembali ke muslim gitu ya, agama saya mengajarkan saya itu bahwa kamu ini adalah seorang pemimpin, calon pemimpin. Jadi bagaimanapun, apapun nanti kamu di luaran untuk dirimu dan bagi masyarakatmu, jadilah pemimpin. Dan sekarang saatnya kita mau juga, ya mau membuktikan gimana kita bisa menjadi pemimpin yang baik bagi diri kita sendiri dan bagi masyarakat kita. Jadi kalau tidak ada memang perlu untuk kita lakukan di luar rumah, yang sekiranya itu juga membuang-buang waktu, ya udah di rumah aja, kita menyukai apa-apa saja yang bisa kita sukai di rumah. Tapi kalau misalkan penting banget nih, apalagi nih udah penting, kita juga masih sakit nih, masih ada gejala gitu ya, kayak batuk, demam, tapi kita penting keluar, penting harus menyelesaikan sesuatu di luar rumah. Gimana tuh? Teman-teman ada Gimana tuh? Mungkin ada yang bisa berkomentar di bawah nih, kasih saran. Gimana caranya? Ya kayak kembali lagi, kalau kita mau keluar rumah jangan lupa pakai APD-nya. Selanjutnya ingat-ingat etika batuk dan bersinnya, sebisa mungkin menghindari kerumunan atau keramaian orang.
Itulah itu yang bisa sedikitnya kita lakukan ketika memang harus banget seperti itu. Atau misalkan kalau kayak gini di kehidupan nyata seperti yang saya tadi bilang, kalau saya kan bekerjanya dari rumah, sekolahnya dari rumah, tapi saya di rumah itu kalau di rumah saya gitu ya, ibu saya tuh seorang pedagang di terminal Pancor situ. Nah, ketika dulu sebelum harus memakai masker, karena saya tahu ilmunya, alhamdulillah dapat ilmunya dari sini, dari perawatan keluarga PM ini. Saya melengkapi ibu saya tuh dengan masker, dengan hand sanitizer. Jadi dulu tuh pas beli ini tuh belum mahal banget. Itu saya bawa ke ibu saya tuh, kita itu harus sehat karena memang ibu saya nggak bisa untuk diam di rumah, nggak mau dia, bukan artian sebenarnya nggak mau, tapi beliau harus keluar untuk berdagang kayak gitu, dan memang harus di luar. Akhirnya saya lengkapi dengan walaupun orang-orang lain belum harus memakai masker, saya lengkapi dengan hand sanitizer dan saya lengkapi dengan masker. Saya edukasi ibu saya untuk bisa, Bu, kalau nanti ibu pulang dari pasar kayak gitu, silakan nanti biasakan diri untuk mandi, rendam pakaiannya, kemudian hindari orang-orang yang ngerumpi. Dulu di pasar itu kan banyak geng-gengnya juga, anggaplah geng rumpi, dan memang iya, saya bilang hindari untuk saat sekarang ini ngobrol dengan teman-teman, apalagi tidak menggunakan masker. Hanya saja kalau saat sekarang ini pasar itu udah keren loh teman-teman. Kalau teman-teman ke pasar nggak pakai masker, sama kepala pasarnya itu nggak disuruhin atau nggak diizinin masuk ke pasar. Tuh. Dan di pasar juga udah dilengkapi dengan peralatan cuci tangan. Jadi memang pakai masker, cuci tangan, boleh beraktivitas. Tapi gini Kak Arin ya, apa sesuai dengan pemahamannya Yunita nih, kan banyak ya masyarakat yang berpendapat bahwa sebenarnya kenapa sih pasar nggak ditutup aja, katanya kenapa masyarakat nggak ditutup aja, padahal kan kita masjid aja ditutup nih, yang sedangkan mungkin apa ya, kita misalnya di sana kan tempat ibadah dan sebagainya, kenapa pasar nggak ditutup aja, dan juga walaupun mungkin diberikan pelayanan yang baik, mungkin udah di ini ya, di pasar dikasih tempat cuci tangan, tapi kan kita juga nggak tahu nih Kak Arin, ketika kita berdesak-desakan itu sama orang, takutnya nanti kena juga nih apa ya, wanti-wanti gitu Kak Arin, misalkan kena penyakit dan sebagainya, itu gimana? Apalagi kan pasar kita tahu maksudnya nggak beda sama seperti swalayan Kak Arin ya, ya mungkin kebersihannya dan sebagainya, maksudnya gimana ya harus perlu dijaga gitu Kak Arin. Nggak hanya itu aja ya, banyak orang, bahkan dulu saya banget sempat mikir kenapa sih masjid, karena waktu awal-awal itu kan kita heboh masjid kita ditutup, kita disarankan sama para alim ulama kita, para pemuka-pemuka agama kita, dan bukan hanya masjid, tempat ibadah yang lainnya seperti gereja dan lain sebagainya juga oleh pemuka-pemuka agamanya disarankan untuk ditutup sementara. Ini kan ditutup sementara, dan kita mari aktifkan ibadah kita bersama keluarga kita, kembali lagi ke keluarga, karena keluarga kita itu basicnya negara. Kalau keluarga kita sehat, insya Allah negara kita juga sehat kok, kuat kayak gitu. Nah, kembali lagi sebenarnya kepada kebijakan ya teman-teman. Di Lombok Timur ini alhamdulillah sih memang kalau mengenai pasarnya masih dibuka pasarnya. Beda dengan Lombok Tengah. Di Lombok Tengah saya pernah dapat informasinya di wilayah Kopang itu hampir pasarnya ditutup 4 hari untuk mensterilkan dan sekaligus mengedukasi masyarakatnya. Kalau di bagian NTB yang lain saya belum tahu, di bagian Indonesia yang lain juga, karena teman-teman Facebook kita kan gak hanya dari NTB ya. Nanti boleh lah ya teman-teman dari dimanapun berada boleh dilihat apa ya, kayak ngasih gambaran di tempatnya itu kayak gimana memandang hal ini. Kalau kita di sini di Lombok Timur, alhamdulillah pasarnya masih buka. Tapi kayak gitu aturannya yang diketatkan, karena bagaimanapun memang ya masyarakat kita butuh
untuk terus menjalankan roda perekonomiannya. Benar-benar. Kalau secara detail saya nggak bisa mengarah ke sana karena juga bukan konsen saya. Tapi yang saya lihat kemudian adalah ketika saya menemani ibu saya berjualan, kayak tadi saya bilang di pasar terminal Pancor itu, kalau teman-teman di sana belum lihat ya pasar-pasar yang kayak Tanjung, Labuan itu belum lihat. Tapi pemerintah kita, bagaimana pemerintah kita ini sangat peduli kayak gitu tuh, sampai menyiapkan fasilitas cuci tangan, mengharuskan masker bahkan ketika akan bertemu banyak orang. Karena itu kan peraturannya peralatannya udah disediain. Sekarang kembali lagi kita mau sehat. Kalau mau sehat, ingat teguhkan niat dan ikuti anjuran pemerintah kita buat mau sehat. Masa mau lebaran nggak sehat-sehat ya? Mau sampai kapan ya terus diisolasi kayak begini? Kita juga mau pergi jalan-jalan dong ya Karin ya. Kita juga butuh bahagia dong, makanya bagi teman-teman mungkin yang di rumah yang sedang dalam pemulihan COVID-19 ini atau pernah melakukan perjalanan ke wilayah pandemi, yuk kita secara mandiri untuk bisa mau sehat, dan kita harus terus sehat biar bahagia maksudnya. Iya benar, jangan lupa bahagia. Ini intinya kalaupun ini ya sebenarnya tergantung dari diri kita sendiri Karin ya. Walaupun mungkin banyak masalah gitu, tapi kalaupun memang kita pembawaannya mungkin ya harus bahagia terus, positif terus ya, pasti gini apa ya Kak Ren? Gimana tuh? Aduh. Gimana? Bisa memikirkan sesuatu dengan lebih baik. Benar banget maksudnya. Kayak tadi mau keluar rumah itu ya udah nggak usah ngeyel. Mau keluar rumah itu ya udah taati gimana caranya atau gimana etika keluar rumah. Gitu. Oh nih Kak Ren ya. Kan katanya ketika kita ini ya yang sudah maksudnya kita yang melakukan isolasi mandiri di rumah ini diminta untuk berjemur, diminta untuk berjemur. Nah, ini Karen sebaiknya kita berjemurnya itu di jam berapa tuh? Bagusnya di jam berapa atau juga apakah mungkin ketika berjemur benar gak sih bisa menghilangkan ini virus-virus yang ada di tubuh kita gitu Karen? Secara ilmiahnya saya sendiri belum baca sih ya, apakah dengan kita berjemur itu virus-virus yang ada di badan kita, bagi yang punya virus di badannya itu bisa menguap bahkan hilang gitu ya dengan terik sinar matahari. Belum secara ilmiah belum tahu itu, tapi memang hampir sebulan lalu perdebatannya juga muncul di kalangan para pemikir, kemudian di kalangan para ahli. Ada yang mengatakan kalau dapat virus ini berjemur di atas jam 10, 9, 10 gitu ya. Tapi ada juga yang menjelaskan kalau berjemur di atas jam 9, 10 ke atas bahkan itu bisa menyebabkan iritasi pada kulit, bahkan bisa menyebabkan kanker. Nah, saya nggak melihat dari dua-duanya karena saya juga tidak ahli di bidang itu, maaf sekali. Bukannya sok tahu juga untuk hal ini, tapi sekiranya kalaupun kita butuh berjemur dan misalkan dengan berjemur itu kita merasa lebih nyaman badannya, ya silakan, tapi jangan berlebihan kalau menurut saya. Jangan kita yang namanya jangan berlebihan itu ya kayak jangan sejam 2 jam gitu ya, jangan, cukup beberapa menit saja sehingga nanti kita merasakan nyaman. Kembali lagi ke diri kita sendiri. Ya, tuh benar banget ya teman-teman Facebook yang tadi mungkin menanyakan terkait tentang berjemur di bawah terik sinar matahari jam berapa ya. Kita tahu bersama bahwa kan berjemur ya baik ya, apalagi tuh kalau jalan-jalan pagi terus sekitaran jam 7-8 ya masih enak lah cuacanya ya Karen ya. Nah, ini nih pertanyaan terakhir nih Karen, mungkin ada yang menanyakan nih, oh ya PMI Kabupaten Lombok Timur kapan mengadakan donor darah katanya nih. Ada aja sedikit melenceng juga ya dari bahasan kita tadi, nggak apa-apa deh Karen ya.
oh ya, ngadain donor darah ya, harus tanya dulu nih ke bank darah, ke bagian transfusi. Tapi gini loh teman-teman, khususnya di Kabupaten Lombok Timur, PMI Kabupaten Lombok Timur, ketika tahun-tahun dulu di saat Ramadan, kita tuh biasanya safari Ramadannya donor darahnya ke masjid-masjid. Itu pas bulan Ramadan. Tapi kemudian ketika pandemi ini melanda, untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan darah, tetapi juga dengan memperhatikan keamanan dan kebersihan darahnya, PMI Kabupaten Lombok Timur stay at home, bukan stay at home, stay at markas untuk hal itu, untuk Markas ibarat rumah juga ya. jadi maksudnya tuh donor darahnya tetap di sini di markas seperti itu. Kemudian sedang saat ini ditunda kayak layanan kita harus ke desa-desa, ke sekolah, karena kalau sebelum bulan puasa kita biasanya mengadakan donor darah juga ke sekolah, ke kantor desa, ke puskesmas. Tapi untuk sudah kurang lebih 2,5 bulan ini sejak pandemi juga melanda dan heboh booming di tempat kita, itu kegiatan-kegiatan keluar itu masih untuk sementara di stop dan tetap difokuskan di unit transfusi darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Lombok Timur. Jadi nanti silahkan teman-teman kalau misalkan sudah waktunya donor, boleh datang ke sini ke markas, ke unit donornya, nanti bilang saja ke staf transfusinya atau staf donor darahnya, bilang kalau saya mau donor. Nanti juga akan diarahkan gimana caranya donor, gimana caranya penata laksanaannya untuk kita mencegah COVID ini seperti apa. Oh, ternyata PMI juga sering mengadakan ini Kak Aren ya, yang melakukan kegiatan donor darah ke desa-desa, ke sekolah. Itu kapan sih mungkin waktunya Kak Aren kalau boleh tahu? Oh iya, seperti yang saya bilang, kalau waktu normal dulu ke sekolah itu ada jadwalnya, memang PMI, UDD PMI itu ke sekolah itu ada jadwalnya. Kalau ke sekolah itu, kalau seingat saya terakhir pas di SMK Negeri 1 Selong itu kurun waktunya 4 bulan sekali, karena saya ada di SMK itu juga, jadi tahu jadwal rutinnya kapan. Kemudian kalau di puskesmas itu nanti puskesmasnya minta kapan gitu. Misalkan walaupun kan kita donor itu bisa bulan nih rentang waktunya, jadi nanti tergantung di sana itu butuh atau siap sumber daya buat donornya itu kapan. Kalau 3 bulan oke. Oh ya teman-teman yang UDD atau unit donor darahnya PMI Kabupaten Lombok Timur bisa misalkan mungkin butuh nanya stok darah golongan ini ada atau enggak, kayak gitu tuh nanti boleh ya lihat atau hubungi nomornya. Ayo catat dulu deh teman-teman, Oke, bisa dicatat boleh ya, boleh Jangan catat. pelan-pelan aja deh mungkin ya bacanya nanti. Ya boleh dicatat, kali aja butuh kan bersinggungan dengan pertanyaan tadi. Nah itu bisa menghubungi nomor ini 085 338 094 dan 123. Sekali lagi ya, boleh nanti teman-teman di rumah dicatat jika memang ini penting. 085 338 094 ya. Oke, jadinya buat sahabat-sahabat Facebook tadi yang mungkin nanyain kapan nih PMI Kabupaten Lombok Timur ngadain donor darah, ya jadinya kesini aja deh kita ketemu nih. Ya mungkin kangen ya sama relawan-relawan PMI. Di sini aja deh mungkin kita mau buka bareng di sini nggak apa-apa, kita terima. Tapi ngabuburitnya lewat rumah masing-masing. Nanti ketemunya ini, karena kan kayak tadi kita itu menghindari keramaian. Oh ya Karin, karena waktu ya mungkin Karin bisa kasih beberapa ini yang kasih saran terakhir gitu bagi masyarakat Kabupaten Lombok Timur atau juga untuk seluruh masyarakat Indonesia nih tentang bagaimana cara mengisolasi diri secara mandiri di rumah selama pandemi COVID-19 ini. Oke, mengakhiri sesi kita, kita mau berpisah ya. Ini sedih. Tapi insya Allah setelah ini nanti after lebaran kita akan bertemu juga dengan teman-teman Facebook
melanjutkan apa saja nih terkait dengan isolasi mandiri. Terakhir, yang perlu saya sampaikan dan semoga teman-teman di rumah berkenan dengan hal ini. Bagaimanapun teman-teman, kita perlu melalui ini secara bersama-sama. Tetapi kalau dari kita sendiri tidak memiliki kesadaran, tentu itu akan sulit ya. Untuk itu kembali lagi yuk kita niatkan kita sama-sama sehat. Kalau diri kita atau pribadi kita sehat, keluarga kita, anggota keluarga kita juga ikut sehat. Anggota keluarga kita sehat, insya Allah lingkungan sekitar kita sehat. Nah, ketika banget nih untuk kayak ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, bahkan ketahanan negara kita. Bahkan mungkin kita sadar diri untuk bisa mengisolasi mandiri dengan ketentuan-ketentuan yang tadi, kita bisa mendukung dunia untuk bisa lebih cepat pulih dari COVID-19 ini seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman juga butuh terus diedukasi terkait dengan bagaimana melakukan perawatan di rumah terkait dengan adanya anggota keluarga kita yang sakit terkait COVID ini, juga bisa nanti menghubungi hotline-nya PMI untuk menanyakan apa saja yang perlu dilakukan jika sekiranya di sini belum cukup seperti itu. Jadi jangan khawatir, jangan malu, yuk ditanyakan saja dan yuk kita terus mengedukasi diri. Nah, jadinya buat teman-teman Facebook tadi yang sudah Karen katakan bahwa yuk sama-sama kita saling mencintai nih. Kalau kita emang benar-benar sayang sama diri kita sendiri, ayo sama-sama social distancing dulu deh, kita LDR-an dulu deh, nggak apa-apa. Besok ketemu lagi kok kalau udah sehat dunia ini. Nah, jadinya ya yuk kita sama-sama merangkul diri, kita sama-sama bergandeng tangan online, nggak apa-apa deh dulu ya Karin ya. Nah, mungkin ini jargon PMI apa nih Karin? Oh iya, kalau di perawatan keluarga Palmera Indonesia itu jargonnya hidup sehat. Hidup sehat ya. Mungkin nanti di akhir sesi maksudnya nanti kalau kita mau tutup nanti jargonnya PMI sehat gitu. Hidup sehat. PMI hidup sehat. Gimana Gimana tuh? tuh? Salam sehat. Salam sehat gitu. Oke, jadinya buat seluruh teman-teman Facebook, terima kasih yang sudah menyaksikan live Facebook di PMI Kabupaten Lombok Timur, dan jangan lupa nih untuk terus saksikan live Facebook yang akan setelah lebaran, setelah puasa, yaitu mungkin setelah lebaran ya. Nah, dan jadinya keep stay tune terus dan di PMI Kabupaten Lombok Timur. Akhir kata, mohon maaf nih kalau ada salah kata dari saya selaku host, dan mungkin Karen dimaafkan kalau misalkan sekiranya tidak tepat seperti itu penyampaian. Tapi semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat ya, memberikan wawasan pengetahuan untuk masyarakat Indonesia, tentunya khususnya yang ada di Kabupaten Lombok Timur sendiri, untuk ini ya, untuk menjaga diri selama pandemi COVID-19 ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.